Ya, dari rekaman. Ya, Alhamdulillah, insya Allah Ana jelaskan kembali ya, ini kaidah dalam Nahu Al-Wadhih. Kalau di kitab ini kita lebih cenderung nanti ke, jadi ini versi lain dari Nahu Al-Wadhih ya, yang lebih mengarah pada i'robnya. Dan juga bentuknya di sini dengan bentuk tanya jawab. Ya, sedangkan yang disebutkan di Nahwu Al-Wadhi itu adalah bagian ini jawabannya. Bab yang pertama kita berbicara al-jumlatul mufidah, kalimat sempurna. Ya. Karena ilmu nahwu itu adalah ilmu yang mempelajari merangkai kata menjadi kalimat sempurna. Ya, supaya sama-sama dipahami dengan makna yang sesuai dengan oleh pembicaranya. Ya. Jadi orang orang Arab akan memahami kalimat kita itu akan dilihat dari susunan katanya, ya, susunan katanya. Nanti dari situ akan dipahami apakah nanti kalimatnya itu sempurna atau tidak sempurna. Jadi yang sempurna itu adalah ketika informasinya sudah jelas tersampaikan. Ya, tapi kalau tidak sempurna berarti informasi yang disampaikan tidak jelas, masih menggantung. Nah, maka di sini di kitab An-Nahwu Al-Wadhi Al-Qaidah, kaidahnya, maka ditanya, mahiyal jumlatul mufidah? Apa itu jumlah mufidah? Apa itu kalimat sempurna? Tadi ya untuk membedakan supaya kita menyampaikan itu dengan makna yang sempurna. Ya. Jangan sampai salah paham. Nah, maka kita perlu memahami ilmu nahwu ini yang bukan orang Arab supaya tahu aturannya. Ya, sehingga nanti akan dipahami sesuai dengan eh, apa yang dipahami oleh orang Arab. Hiya at-tarkibul ladzi, yaitu at-tarkibu, susunan kata. Ini istilah yang perlu kita hafal, tarkib, susunan kata. Nanti ada beberapa jenis tarkib, yaitu nanti dibahas berikutnya, susunan kata. Ya, seperti tadi ya, ada yang maknanya sempurna, ada yang maknanya tidak sempurna. Informasi yang disampaikannya belum jelas. Nah, jadi di sini yang pertama adalah kita memahami jumlah atau kalimat sempurna itu adalah tarkib alladzi yufidu fa'idatan tamatan, yang memberikan makna dengan makna yang sempurna. Wa yusamma aidon kalaman, atau dalam istilah lain disebut juga ya, yusamma disebut juga sebagai kalam. Ya, tadi di buku ini kita akan menggunakan istilah jumlah mufidah, atau Ana nanti akan hanya menyebutkan jumlah saja. Jadi kalau diminta buatlah jumlah, maka yang dimaksud adalah membuat kalimat sempurna. Nah, di istilah buku lain itu menggunakan kalam. Misalnya di Jurumiyah atau di Alfiyah itu menggunakan istilah kalam. Jadi ketika kita mempelajari buku-buku lain, ya ada yang menggunakannya istilah al-jumlah, ada yang juga yang menggunakan istilah al-kalam. Ya, ini sama saja. Kemudian kaidah yang kedua, kam kalimatan tatarokkabu minha al-jumlatul mufidatu. Ya, berapa kata? Nah, di sini perlu diperhatikan ya, terutama bagi yang baru belajar, ini ada tak marbutoh, ya, berarti itu satu kata. Ya, kalau disebut kalimat, berarti itu jamak, kata-kata. Ya, ada kalimat, ya, ada kalimat. Nah, kita juga di pembelajaran ini mulai membedakan. Kalau satu kata kita sebut kalimat, kalau kata-kata, ya itu kita sebut kalimat. Tapi terkadang, ya, terkadang kita juga menggunakan istilah kalimat, ya eh, ketika maksudnya adalah jumlah. Ya, ini karena dalam bahasa Indonesia, ya kita
menggunakan kalimat ya. Yang maksudnya itu adalah kalimat sempurna. Misalnya buatlah kalimat. Ya, buatlah kalimat. Ya, kadang Anda juga secara tabiat ya memintanya seperti itu. Jadi kadang buatlah jumlah, tapi kadang mengatakan buatlah kalimat. Maka yang dimaksud nanti ke depan adalah kalimat sempurna. Tatarok kabu ini tersusun minha darinya al jumlatul mufidah, jumlah mufidah. Nah, ini cara menerjemahkan kalimat seperti ini bisa istilahnya fa'ilnya dulu ya, yaitu jumlah mufidah ya, tersusun darinya. Jadi berapa kata jumlah mufidah itu tersusun darinya, dari kata itu. Qad tatarokkabu kadang tersusun min kalimatain dari dua kata. Wa qad tatarokkabu min aksar dan kadang tersusun dari lebih banyak ya, lebih banyak dari dua kata. Wa kullu kalimatin dan setiap kata fiha di dalam jumlah tersebut tu'addu juz'an minha maka akan dihitung ya sebagai bagian darinya. Ya, jadi di latihan ini kita hanya eh, mengenali mengenali ada berapa kata. Al-bustanu jamilun. Ada berapa kata? Dua. Asyamsu tali'atun. Ada dua kata. Syamma aliyun wardatan. Ya, tiga kata. Tiga. Kotofa Muhammadun zahorotan. Tiga kata. Ya, untuk sementara bagi yang belum misalnya kita belum tahu kosakatanya, cukup dibaca dulu saja untuk latihan lisan. Ya, untuk latihan lisan. Nanti untuk artinya kita tidak perlu perhatikan dulu ya. Nanti kita lebih fokus ke kaidahnya saja. Ya. Kemudian ya'isu as-samaku fil ma'i. Ini ada 4 kata. Ya. Nah, ini kita akan lebih jelas di bab selanjutnya. Ya, kita langsung masuk pada bab selanjutnya. Ini latihan-latihannya kalau kalau mau dikerjakan kemudian diperiksa dikirimkan ke nomor WhatsApp Anda boleh. Nah, ini juga sudah belum? Belum ya? Oh iya. Anda bacakan dulu ya, nanti Ustaz Belum, Ustaz. mengulangi. Ini bacanya anwaul kalimatil arabiyati. Ya, anwaul macam-macam al kalimah ya kata al arabiyati ya, dalam bahasa Arab. Kam anwaul kalimatil arabiyati ya berapa kelompok kita sebut saja di sini kelompok ya. Berapa kelompok kata dalam bahasa Arab? Al kalimatul arabiyatu salatu anwa'in wahia ismun wa fi'lun wa harfun. Ya. Kata dalam bahasa Arab ada 3 kelompok saja. Jadi hanya ada 3 kelompok utama. Jadi ketika kita melihat suatu kalimat ya atau jumlah ya, kita perlu mengidentifikasi terlebih dahulu kata tersebut masuk kelompok yang mana. Yang pertama ismun. Ya, dalam bahasa Indonesia itu kita sederhanakan kata benda. Yang kedua fi'lun, kata Iya, kerja. iya. Dan harfun, ini istilah khusus dalam bahasa Arab. Jadi kita kenali apakah itu kata benda atau kata kerja. Kalau bukan kata benda, bukan kata kerja, maka kelompoknya harf. Dan harf ini nanti bisa kita hafal. Nah, kalau yang isim dan fiil, ini ada perubahan-perubahannya. Dan itulah yang menjadi konsentrasi dalam pembelajaran ilmu dasar bahasa Arab.
baik itu di sorof maupun di nahwu. Ya, ilmu sorof mempelajari perubahan kata, ya hanya perkataannya saja. Nah, ilmu nahwu mempelajari ketika dirangkaikan dengan kalimat dengan kata yang lain membentuk satu kalimat. Nah, ini kita lihat kaidah yang disebutkan di dalam Nahwu Al-Wadih. Mahwal ismu, apa itu isim? Al-ismu huwa, isim adalah kullu lafdin, ya setiap lafaz. Lafaz ini berarti apa? Perkataan, ucapan ya, ucapan. Setiap ucapan yusamma bihi insanun, ya, yang dengannya menyebutkan nama insan, ya, orang, hayawan, hewan, au nabat atau tumbuhan, au jamad atau eh, benda mati ya, au zaman atau waktu, au makan atau tempat, au sifatun, au sifat, ya sifat, au masdar, ya masdar. Nanti ada pembahasan khusus tentang masdar. Kalau dalam bahasa Indonesia mati ya. Keluar Ustaz tadi. Oh iya, sinyalnya tadi. Ya, kita ulang dari isim. Ya, isim itu adalah setiap ucapan ya yang menunjukkan pada penyebutan nama. Ya, baik itu nama orang, nama hewan, nama tumbuhan, nama benda mati, atau itu berkaitan dengan nama waktu, kemudian tempat atau sifat. Ya. Kemudian ada yang disebut dengan masdar. Masdar ini kalau dalam bahasa Indonesia berarti isim yang abstrak, yaitu kata kata benda hasil bentukan dari makna fiilnya. Ya, au ayu syai'in akhar atau nama-nama yang lainnya. Nah, nanti kita bisa mengenali kata benda, ya kalau ini kan kita berarti harus mengenal maknanya. Jadi kita harus tahu artinya. Ada juga cara kita mengenali kata benda, ya, hanya dilihat dari tulisannya, meskipun kita tidak tahu artinya. Nah, yang paling mudah kita dua saja dulu ya, dua saja dulu, yaitu yang pertama kalau ada alif lam, ya. Yang kedua kalau ada tanwin, ya. Atau dibalik ya. Yang pertama ada tanwin, yang kedua ada alif lam. Jadi kalau di dalam Al-Quran kita baca, di situ ada kata menggunakan tanwin, itu pasti kata benda. Ya. Kalau ada alif lam, itu juga pasti kata benda. Nah ini perlu diperhatikan ya, karena terkadang terjemahan itu bukan tekstual, tapi terjemahan secara makna. Ya, terkadang orang menerjemahkan ya yang seharusnya kalimatnya bentuknya lebih fokus kepada kerjaannya atau pekerjaannya, itu diterjemahkan dengan gaya bahasa yang berbeda. Itu menyesuaikan gaya bahasa yang paling mudah menurut penterjemah. Nah, ini yang terkadang banyak makna yang hilang di situ. Kalau kita mengenali seperti ini, nanti kita akan lebih mengenali maknanya secara mendalam, ya lebih lebih paham maknanya karena sesuai dengan gaya bahasanya juga. Kemudian kita kenali fi'il. Mahwal fi'il? Al-fi'il huwa kullu lafzin yadullu ala husuli zamanin fi uh, husuli amalin fi zamanin khasin. Ya, setiap lafaz yang menunjukkan pada pekerjaan. Ya, terjadinya pekerjaan pada waktu yang khusus. Nah, nanti di bab berikutnya kita akan mempelajari kalau kata kerja itu hanya dibagi menjadi tiga, ya, berdasarkan waktu
pengerjaannya. Jadi ada waktu yang sudah lampau, ada pekerjaan yang dikerjakan sekarang, kemudian ada yang bentuknya perintah. Jadi hanya tiga ya, lampau, sekarang, perintah. Hanya ada tiga. Nah, kalau yang belum punya dasar bahasa Arab, itu memang disarankan untuk menguasai fiil ini dulu. Makanya kita di Al-Husna yang mau belajar dari awal itu biasanya belajar dulu pra pemula Al-Husna. Ini untuk menguasai perubahan-perubahan pada kata kerja. Nah, kalau kata kerja ini sudah dikuasai, ya kata kerja ini sudah dikuasai, itu kita akan mudah ya untuk mempelajari kaidah-kaidah yang lainnya atau memahami kalimat-kalimat dalam bahasa Arab. Ya. Kemudian di sini makna dari harf, mahwal harf, apa itu harf? Al harfu kullu lafzin la yadharu maknahu kamilan illa ma'a ghairihi. Ya, harf itu ya di sini ada harf itu kita tetap istilahkan dengan harf ya sebagai istilah dalam ilmu nahwu. Nanti jamaknya disebutnya huruf. Yaitu setiap lafaz ucapan la yudharu maknahu yang maknanya itu tidak akan sempurna. Nah, ini akan dipelajari lebih lanjut ya, makna-makna harf. Illa ma'a ghairihi, kecuali sesuai dengan konteksnya. Ya. Yang maknanya tidak sempurna kecuali sesuai dengan konteksnya. Nah, untuk sekarang harf ini cukup kita hafal, kemudian kita nanti pilih makna yang paling dasar. Misalnya fi, ya di sini ada fi. Ya, fi maknanya adalah di, tapi sebetulnya fi ini tidak hanya bermakna di saja. Ya, nanti ada makna-makna lainnya. Nah, itu sesuai dengan konteksnya. Nah, itu yang akan kita hafalkan nanti bentuknya. Harf itu kita hafal dengan makna yang paling dasar. Nah, ini tugasnya, tafadhol Fatih, nanti hanya menyebutkan, dibaca dulu, Rokiba Ibrahimu al-Hisona. Ya, kita sebutkan nanti Rokiba, fi'il, Ibrahimu, isim, al-Hisona, isim. Ya, tafadhol. Baca Ustaz ya. Ya, dibaca dulu seluruhnya, baru kemudian satu-satu diidentifikasi. Raqiba Ibrahimul Hisanun. Hisana. Coba Ismail Fita. Yahsudul. Langsung Falahul diidentifikasi satu-satu. Qamhah. Langsung diidentifikasi satu-satu. Misalnya kayak tadi, Rokiba fi'il, Ibrahimu isim, Al-Hisona isim. Oh, ya. Raqiba Ibrahimul Hisana. Raqib itu fi'il. Ibrahim isim. Al-Hisan ini isim juga karena ada alif lamnya. Nah, Juga Ibu Ismailul Qittah. Ini fi'il al-qit isim juga Ustaz, ada alif lamnya. ya, Yahsud al-fallahul qamha. Ya. ya. Yang Ini pertama Yahsudu ya, yahsuda Yahsudu. 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 Yahsudu fi'il mudhari al-fallahu isim ada alif lamnya dan al-qam ini juga qamahu ini Ustaz, al-qamaha. Ya, Al-Qamha. Al-qamha.
Ya, isim juga Ustaz, ada alif lamnya. Nah, Ta'kulu ta'kulu syatu qaulan wa sa'iran. Ya, ini ta'kulu eh, fiil ya. asyatu qau asyatuku isim la ini masuk huruf ya Ustaz ya. Yang mana? Wa sa'ira la. Fulan, Fulan fulan, oh sebulan ini oh ya ya, fulan. fulan Fulan isim ya. isim juga Ustaz. Isim. Ya, karena ada Wa apanya di sini sa'ira. kelihatannya. Iya. Wasa wasairan juga isim juga karena ada tanwin di belakangnya Ya, Ustaz. ini ada wa ini huruf ya. Huruf ya, huruf. Nah, Jadi ini ada dua kata, wa dan sa'iron. dan sairan, Ya. syairan. Nah, ini juga perlu Wa diperhatikan huruf karena penulisan wa ini dalam kaidah eh, bahasa Arab yang sekarang ini wa ini tidak ada spasinya dengan dengan kata setelahnya. Jadi sering dikira hmm, satu rangkaian. kalimat juga sudah satu rangkaiannya. Padahal ini dua. Ini kan yang satu huruf itu nanti biasanya tidak ada spasi ketika digabungkan dengan kata yang lain. Nah, begitu pula dengan wa. Jadi nggak kelihatan ada spasinya ini. Ya, nomor Ya 5, Ustaz. tafadhol. Ya. Sami'atun nasihatan. Ya, ini fiil juga an-nasihah isim ada alif lamnya di awalnya. Nah, Yasta'un yasta'u nuru fil fil hujrati. Yasta'u fiil an-nur nuru itu isim fi huruf al-juhrati isim. nah, Tajari safinatu alal ma'i. Ya ini fiil juga tajri as-safinatu uh, isim ala huruf al-ma'i isim juga. Hal tuhibbu hal tuhibbu as-safar. Hal hal ini huruf ya Ustaz. Tuhibbu ya, ini fiil as-safara isim. Yang ada lafaznya juga. Hal ini apa Ustaz? ya ini huruf, harf istifham, Huruf. huruf untuk bertanya. Sudah Ustaz? Ya, alhamdulillah. Bisa ya. Nah, nanti kalau Ya Ustaz. Alhamdulillah. kalau fiil ini Ustadz sudah menguasai fiil madi belum? Ya, Ustaz. Perubahannya. Sami itu ini anu ya. Ini anu Ustaz ya. Eh, apa namanya kata ganti ya? Ya, Huwa pelakunya siapa ini huwa pelakunya? humahum iya humahum. Sami itu aku ini ana Iya, Ana. saya. Sudah belajar ya? Sami itu ana berarti saja. Iya. Aku mendengar. Oh, belajarnya dengan Iya, tasrifan dulu. sebentar, Ustaz. Iya, itu kalau kita belajar Iya Ustaz dulu tasrifan, belajar begitu tadi. Hmm. kalau tidak dipadukan dengan Iya Ustaz. ilmu nahwunya, ya kadang kita bingung. Kita hafal tasrifnya, tapi penggunaannya lupa. Harus cek satu-satu tasrifannya. Nah, ini kalau Betul di, saat itu saya kalau menghafal tasrifan susah juga Ustaz menghafal tasrifan itu panjang juga itu. iya, nanti kalau di kita, sebetulnya kalau menghafal tasrifan, nah ini makanya kalau yang Anda perhatikan ya, di pondok-pondok atau di beberapa tempat ketika awal belajar bahasa Arab itu dengan tasrifan, itu yang menyebabkan orang sulit. Ya, karena mereka itu belum terbiasa dengan bahasa Arab, belum banyak Iya kosakata betul dengan Ustaz. bahasa Arab, tiba-tiba diminta mentasrif yang terkadang tidak dijelaskan satu persatu maknanya.
Ya, sehingga eh, dia bisa mentasrif dengan pola katanya, tapi ketika penggunaannya, apalagi harus menggunakan spontan ya, itu sudah sulit. Ya, tapi nanti ada kelebihan kekurangannya ya. Ya. Tentu kita kita juga tidak lepas nanti belajar eh, sorofnya, perubahan katanya. Nah, di buku Nahu Al-Wadi ini juga sebetulnya ada dua buku ya, ada Ibtidaiyah, ada lanjutannya ya. Ini kita katakan ini buku pertama, ini Ibtidaiyah. Itu nanti juga ada eh, pelajaran sorofnya, tapi itu langsung digunakan di dalam kalimat. Nah, itu salah satu kelebihannya. Jadi kalau kita belajar bertahap, berurutan dengan buku An-Nahwu Al-Wadi itu eh, sudah cukup ya, maksudnya untuk menjadi dasar kita mengenal kaidah-kaidah bahasa Arab ini. Tapi ya tentu kalau kita belajar sendiri, ini terkadang banyak sekali yang luput, banyak sekali waham, waham ya. Kadang kita merasa paham padahal salah. Nah, itu ketika kita belajar sendiri. Sekarang di zaman sekarang ini kita dimudahkan dengan Ya, Ustaz. adanya AI. Ya, adanya AI yang itu bisa membantu ketika kita memiliki pertanyaan atau kesulitan di dalam memahami kaidahnya. Kalau zaman anak dulu, kalau berani ya telepon ustadz. Tapi kalau kalau sering telepon ustadz, ustadznya ngerasa keganggu. Tapi kalau sekarang sudah bisa dengan AI. Ya Alhamdulillah, kita langsung lanjut saja ya ke pembagian fiil. Ya tadi sudah di ini. Tafadhol Ustaz Abu Fakih. Taksimul fi'li bi'tibari zamanihi. Hilang lagi. Ya, tafadhol Ustaz Abu Fakih untuk dibaca. Taksimul fi'li bi'tibari bi'tibari atau langsung bacanya bi'tibari. Ya, jadi ini ada alif wasal. Bi'tibari zamanihi. Ya, pembagian fi'il berdasarkan atau dilihat dari sudut pandang waktu terjadinya. Langsung dari Al-Qaidah. Tafadhol, Ustaz. Baca per kalimat kemudian diterjemahkan atau dijelaskan yang dipahaminya. Kam yanqasim qas kam yanqasimul fi'lu bi'tibari zamani wuqu'ihi. Ya. Berapa berapa ini saya fi'il yaksim ini apa Ustaz? Ya, ini Berapa terbagi sebutan? ya berapa fiil ya terbagi dikelompokkan pengelompok. Berapa pembagian fiil ya kalau kita terjemahkan dengan gaya bahasa enak. Berapa pembagian fiil ya bi tibari dengan itibar ya memperhatikan zamani ukoihi waktu terjadinya. Waktu. Ya. Berapa pembagian fiil dari eh, pembagian zaman dan waktunya? Zaman terjadinya. Yang terjadi zaman terjadinya. Ya. Yan qasim Yam qasima ila salasatin Yang kosimu. Ini kalau aqsamin. fiil Ya. mudori ya, kalau fiil mudori tidak ada atau di awal ya tidak ada yang merubahnya, dibacanya dengan domah.
Dhammah, oh ya. Yanqasimu ila, Yanqasimu ila salasatin aksamin. Aksamin. Ya. Pembagian ada tiga, fi'il madi, mudhari, dan amr. ya, yanqasimu, ya, dia terbagi ila salah satu aksam, ya, pada tiga Tiga, macam. Madi, tiga macam. mudhari, dan amr. Mudhari, Ya, kalau amr. dalam bahasa kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, lampau, sekarang, perintah. Nah, kita jelaskan lebih Perintah. rinci al-madi. Tafadhol. Ma ma huwal madi. Al-madi huwa kullu fi'lun yadlu ala husulin amalin fi zamanin al-madi. Ya. Fi'il madi, waktu lampau dia adalah setiap uh, fi'lun Ya, kullu fi'lin, setiap yadallu, perbuatan. apa ini Ustaz yadallu? Kullu fi'lin, setiap Setiap perbuatan perbuatan, ya dulu, ya, yang menunjukkan ala kepada, yang menunjukkan kepada khusus, pada khusuli. ya, ini hasil. Khusuli itu apa Ustaz? Makna, makna kalau dalam kita hasil, ya. Jadi ini terjadinya amalan. Terjadinya perbuatan pada eh, zaman, waktu al-madi, Ya, al-madi artinya yang telah berlalu. lalu, setelah lalu. Ma huwal mudhari? Ya, mudhari'u. Al-mudhari'u huwa, ya, al-mudhari dia adalah setiap ya, pekerjaan eh, yang menunjukkan kepada usuli perbuatan pada waktu al-hadir, eh, yang telah, yang sekarang, Ya, pada waktu sekarang. Al-mustaqbal wala budda ya. an Al-mustakbal apa yakuna. maknanya? Nah, ini belum ini Ustaz ini al-mustaqbal ini. Ya, jadi ini kullu fi'lin yadullu ala husuli amalin fi az-zamani al-hadir awil mustaqbal. Jadi ini polanya fi'il mudhari itu bisa bermakna pekerjaannya sedang dilakukan atau pekerjaannya akan dilakukan. Al-mustaqbal berarti yang akan datang, Yang ya, akan yang akan dilakukan. datang. Jadi di sini Oh titik ya, tekannya adalah polanya sama, akan tapi datang. terkadang maknanya berbeda, ya, ya, sesuai dengan konteksnya. Kalau itu digunakan dengan kata yang sama, atau misalnya kita eh, menceritakan aktivitas harian kita yang itu dilakukan berulang-ulang, atau kita menceritakan apa yang akan kita lakukan besok. Nah, itu menggunakan fiil mudhari. Jadi baik itu sedang dilakukan sekarang atau akan dilakukan. Lanjut Ustaz. Ya, betul. Hilang rasa. Wala budda an ya, ya, wala budda an yakuna mabda'an biwahidin min ahrufin al-mudhari'ati. Ya. Nah, la Buddha ini bisa diterjemahkan Dan tidak mudah. apa? La Buddha. Harus, ya. La Buddha harus. Dan harus an yakuna. Apa ini an yakuna Ustaz? Ya.
yakuna terjadi atau itu menunjukkan keadaan ya. Wala buddha an yakuna mabdu'an dan harus terjadi diawali dengan mabdu'an diawali bi dengan wahidin salah satu huruf. huruf. Lanjut Ustaz. Ya, yang disebut dengan ini ahrufil mudharaah, huruf-huruf mudharaah. Ya. Wala buddha dan harus atau tidak boleh tidak ya. Harus yakuna ya bentuknya itu terjadi ya diawali mabdu'an ya, diawali biwahidin dengan salah satu min ahrufil mudharaah. Nah, apa itu huruf mudharaah? Itu selanjutnya. Tafadhol, Tamir. Ya. Wala buddaan biwahidin min akhrufin al-mudhara'ah, dan harus diawali mabdu'an Ya. biwahidin. Ini mabdu'an ini ya. Mabdu'an itu diawali. Ngerti Ya. Yakuna itu nggak perlu diterjemahkan juga nggak apa-apa. mengerti. Nanti ada pembahasan khusus tentang kana. Tapi kalau tidak diterjemahkan juga Oh, nggak apa-apa. Wala Buddha dan harus oh, mabdu'an ini diawali. terkadang Ya. dan harus mabdu'an. Ini apa? Dan harus Dari diawali kata bada'a. eh, Ya, Anda mungkin mabdu'an pernah belajar sorof ya. biwahidin. Ya, ya Ustaz. Seperti kataba yaktubu, eh, Maktuban. uktub. Ya, kalau ini Gitu Ustaz. Ya, ini udah. ada wajannya. Ya, Maktuban itu jadi ditulis. Kalau ini mabdu'an dari kata bada'a berarti diawali. Itu nanti kita juga diawali. akan bahas ya. Atau kalau nemu pas katanya kita Diawali kalau diterjemahkan, dijelaskan Ustaz. Ya, mabdu'an diawali biwahidin dengan eh, huruf mudhara'ah. ya. Apa ini? Ahrufi. Ahruf itu juga maknanya jamak dari huruf ya. Huruf. Ya, ahrufi. Jadi kalau huruf Tapi itu huruf juga mudhar, jamak. Nanti ada beda tingkatannya ya jamak. Itu pembelajaran selanjutnya. Yang pasti kita ya, ini dengan huruf-huruf mudharaah. Ya, dengan itu huruf-huruf lanjut. mudhara'ah. Ini mudhara'ah ini apa Ustaz? Nah, ini makanya selanjutnya ini. Ma wa Ya, ma hiya akhruful mudharaah. wa ya. Oh ya. Wa ma ya akhruful mudhara'ah hiyal hamzah. Ya. Wan nun wal ya wat ta. Ya. Ya, watta. Ini apa Ya, ini? Tak, tak, tak di sini atau? ya ini huruf hijaiyah ya. Hamzah, nun, ya dan ta. Ya, maka Tak, apa itu huruf tak. mudharaah? Huruf mudharaah itu adalah huruf yang menandakan kalau itu fiil mudhari. Ya, makanya kita belajarnya dari mulai fiil madi nanti berubah ke fiil mudhari. Begitu kan? Nah, ketika berubah ke fiil mudhari itu ada Ya. huruf tambahan di depan. Ketika berubah dari fiil madi ke fiil mudhari ada huruf tambahan di depan. Ya, itu akan
diawali oleh hamzah, nun, ya, atau ta. Ya, kalau di kita bisa disingkat Anita. Nah, contohnya adalah Anita. Ya. ini kita langsung ya ke fiil mudhari. Nah, ini diperhatikan di depannya ini ada a hamzah ya. Nah, nun, ya dan ta. Nah, ini punya fungsi masing-masing. Kalau A, ini kita sudah hafal ya. Apa ini pelakunya? Siapa? Untuk A, Aksilu saya, Ana. ya. A ini khusus untuk anak ya di fi'il mudhari. Kalau na, Ana. kalau na ini Nah, kami. ya kami. Kalau ya, nah kalau ya dan ta Kami. ini nanti Kami, berbagi Ustaz. ya. Nahnu. Ya. Kalau ya dan ta ini nanti ada Oh, beberapa perubahan-perubahannya yang diawali dengan ya. Nah, yang khusus itu adalah A untuk anak, nah untuk nahnu. ya ini Nah, itu yang yang anak kurang paham ini Ustaz. Ini Bapak ini. ya, ini yang disebut dengan huruf mudharaah. Nah, ini kalau pernah belajar sorof, Ustaz. coba bisa mencari fiil madhi dari sini. Agsilu, apa fiil Fil madhinya? madi Ustaz. Gosala. Gosala Ustaz. Ya, gosala, agsilu. Yaksilu. Aksilu. Ya, aksilu. Gosala yaksilu. Aksilu. Ya, kalau kita misalnya orang awam, ini akan susah. Kalau zaman dulu susah. Ya, mencari di kamus nggak ada agsilu. Di kamus, di kamus apa? Aplikasi kamus juga nggak ada aksilu. Tapi kalau sekarang bisa ditanya di AI. Nah, ini 3 tahun ini memang perkembangannya luar biasa ya AI. Jadi kalau 5 tahun yang lalu mungkin ya agak sulit orang yang baru belajar apa mencari makna aksilu. Maka yang dicari adalah fiil madinya. Ya, fiil madinya. Gosala. Ya, ya jadi ya kita di aplikasi kamus atau di kamus kita carinya gosala. Nah, perubahan ini, nah itulah yang harus dihafal. Tapi dengan zaman sekarang, ya zaman sekarang kita memang nanti belajar sorof ya misalnya. Tapi dengan teknologi yang ada sekarang, kita bisa langsung apa? Bisa langsung tanya AI. Yang penting kita punya dasar. Nah, ini bedanya belajar dulu dengan belajar sekarang ya. Kalau dulu kita mencari kata ini, namshi misalnya. Ya bagi orang yang tidak punya dasar akan sulit. Ya apalagi zaman anak ya, zaman anak tahun 2005, tahun 2005 harus carinya di kamus ya. Atau di komputer. Aplikasinya baru aplikasi komputer karena waktu itu HP juga masih belum ada Android ya. Jadi belum ada aplikasi di HP untuk menerjemahkan ini. HP juga tidak semua orang punya tahun 2005, 20 tahun yang lalu. Nah, kalau tahun 2015 sudah mulai ada. Ya, tapi AI belum ada. Ya, belum seramai sekarang. Baru 5 tahun berikutnya. Makanya pada pertemuan kemarin, ya, Ana juga mensarankan supaya untuk belajar mandiri ini bisa di apa? Kalau misalnya kita ingin belajar, bisa dipelajari menggunakan AI. Misalnya menggunakan Gemini atau menggunakan AI yang lainnya. Nah, nanti ini cara mengikrobnya bisa dilatih, tapi untuk sekarang kita lewat dulu ya. Jadi untuk hari ini
Oh, tadi satu lagi ya, satu lagi. Amar, belum amar. Apa itu fi'il amar? Ma huwa fi'lul amar? Ya, masih di mute mic-nya. Oh iya. Eh, kata kerja bentuk perintah Ustaz. Iya. Sudah bisa perubahannya, Ustaz? Pernah belajar ya? Tadi fi'il madhi, mudhari, dan amr. Iya, Itu dasar sorof ya. ya, ya. Seperti kalau kataba yaktubu uktub. Ya. Darasa yadrusu eh agak lupa sudah Ustaz. Lupa lagi dibuka nunya. Ya, kalau Udrus. misalnya tadi uktub, artinya apa? Tulislah. Kalau orang yang diperintahnya banyak, Yang mana Ustaz? kan tadi kataba yaktubu uktub. Kalau yang diperintahnya Ah, banyak itu orang, ya uktub. ya banyak. Tulislah oleh kalian. Gimana kita Nah, bilangnya? iya. Nah, ini, ini belum dapat Iya, kataba misalnya tubuh. tulislah wahai murid-murid. Kan misalnya murid-murid itu ya tulab. Ya. Kalau kita katakan uktub ya tulab, ya sebetulnya orang paham, tapi belum sesuai. Nah, nanti ada pelajarannya. Perubahannya ya, perubahan pada fiil. Hilang-hilang suaranya Ustaz ini. Maafin apa Ustaz? Iya. Oh iya. Nah, ini nanti ada eh, ini sebetulnya harus juga punya dasar sorof ya. Nah, ini di pra pemula al-husna ini juga dipelajari. Coba misalnya ini, at'im. Apa fiil madinya dari at'im? Bisa mencarinya saat fiil madi dari at'im. Yang mana Ustaz? At'im. Ini at'im. Apa fiil Il'at. madinya? Gimana tasrifnya? Madi, Oh, ini. mudhari. Makan ini, Ustaz. Makan. Iya, Makan. gimana To'ama. tasrifnya? Madi, mudhari sama madi mudharinya gimana ini? Sudah belajar belum? Bisa Ya, mengenali to'ama belum? yat'amu at'im. Gimana? To'ama. To'ama yat'amu. To'ama yat'amu im. Nah, itu salah. Iya, Ustaz. Yang betul at'ama yut'imu. Nah, ini nanti di sebenarnya di To'ama pemula yat'amu at'im. bukan. Ini kalau af'im itu dari wazan af'ala. Af'ala yuf'ilu. Af'im. Af'il. Af'ama yut'imu af'im. Nah, ini ada di prapemula di level 4 ya. Nadzofa yunadzifu nadzif. Kalau ini apa ini? Fi'il madinya 6. Gimana saat? Gak ada suaranya. Belum dibuka itu mic-nya. Nam ya. Nam. Nam mubakiron. Apa fi'il madinya? Wah, ini pendek sekali. Ustaz. Nggak tahu ini Ustaz, kalau tiga, dua kata saja. Ya, ini dari nama yanamu. Nam. Seperti sama. Qala Oh, yaqulu. tidur. Qul.
Nah, ini harus ada pembelajarannya khusus ya. Di buku Prakumul Alusna itu ada. Iya. Mm. Nah, ini sama ya. Kalau di zaman dulu Ya. kita cari di kamus ini susah. Susah sekali. Tapi kalau sekarang ya tadi kita copy aja ini di Mm. AI, minta penjelasan. Ya, misalnya kita copy ya. Misalnya ini minta penjelasan ini kita gunakan Gemini. Ya, Gemini. Ya, nanti ini untuk belajar mandiri bisa Iya, Ustaz. eh, seperti ini ya. Kalau kita tidak tahu, misalnya jelas, ini belum muncul ya. Bentar, kita munculkan dulu. Share-nya kita rubah ke ini. Nah, jelaskan perubahan kata nam mubakiron. Nah, ini tanya ini ya. Nah, kalau zaman sekarang mudah ya. Nah, kita dapat sekarang. Kata dasarnya adalah nama ya namu. Kemudian ada prosesnya ya. Dimulai dari fi'il mudhari. Kemudian nanti ada alasannya ya. Ada alasannya. Nah, ini bisa dipelajari sendiri ketika itu tidak di apa? Tidak tidak dibahas di buku yang kita bahas di sini. Karena bagaimanapun ya meskipun sebetulnya prinsipnya kita belajar dengan buku apapun ya, kita belajar buku apapun asal tahapannya jelas, maka progresnya juga akan jelas. Tapi kalau kita belajar hanya dari satu buku, itu tentu banyak sekali kekurangan. Nah, kalau zaman sekarang kita bisa menggunakan bantuan-bantuan AI, ya, menggunakan bantuan-bantuan AI. Jadi kita bukan hanya menghafal kosakata, tapi juga tahu perubahannya. Ya, misalnya tadi, namu bakiron, ya, tidurlah cepat. Ya, kalau biasanya, ya murid-murid hanya diminta terjemahkan, nam mubakiron, tidurlah cepat, tapi nggak tahu perubahannya. Nah, ini perubahan inilah yang kita juga pelajari. Jadi pola-pola yang sama nanti akan mudah untuk kita pelajari. Nah, tapi itu di pembelajaran yang lain dan berikutnya juga ada. Tapi kalau itu muncul di pelajaran kita, nanti insya Allah sedikit-sedikit juga dibahas. Untuk hari ini kita cukupkan ya, sudah cukup 1 jam. Ada yang mau ditanyakan dulu, Ustaz? Ustaz. Iya, Ustaz, itu memang kemarin sempat belajar begitu, Ustaz. Apa di aplik online juga. Nah, itu ada pelajaran menghafal itu, Ustaz. Tasrifan itu. Eh, Pakai begini juga, Ustaz, secara online. Eh, ada berapa tempat itu saya pelajaran, Ustaz. Yang pertama itu ya seperti ini, disuruh menghafalan tasrifan. Iya, iya. Eh, Itu aja, Ustaz. masuk ya. Nah, Ya hilang jaringan kayaknya, Ustaz, tadi. iya nggak apa-apa nih. Ya memang itu metode tradisional ya. Kita memulai dari belajar tasrifan. Tapi masalahnya adalah sekarang kita itu bukan lagi
pembelajar asli, ya bukan anak SMP, bukan anak SMA, yang butuhnya yang lebih praktis. Dan sekarang dengan teknologi yang ada, kita bisa menggunakan metode-metode yang terbaru, ya, yang mempercepat pemahaman kita. Ya, tidak harus kita menggunakan metode tradisional. Dan insya Allah kalau kita kosakatanya sudah banyak, ya, menggunakan tasrifan itu akan mudah dan bisa juga menerapkannya. Ya. Kalau saya juga banyak ya dulu privat yang lulusan sanawiyah, aliyah atau dari pondok yang mereka sudah hafal matan-matan atau menghafal tasrifan-tasrifan. Tapi begitu belajar ke pra pemula al-husna, yaitu yang dari dasar membuat kalimat dari dasar, itu mereka tetap kesulitan. Ya. Tetap harus di menapaki istilahnya tangganya secara bertahap. Ya. Jadi hitung-hitung saya itu anak itu apa, menyisir ya, menyisir kemampuan. Sambil juga kalau Anda sering ingatkan itu seperti antum sudah punya banyak kepingan puzzle tapi belum bisa menyusunnya mulai dari awal menempatkannya sesuai dengan tempatnya. Nah, itu yang sering terjadi ya di pondokan makanya image mereka ketika awal belajar lagi ya, Anda nggak mau belajar bahasa Arab itu pusing gitu ya. Sudah hafal jurumiyah tapi belum ngerti-ngerti kan. Sudah hafal tasrifat tapi nggak bisa menggunakannya. Ya, dulu Ana sering ngajarnya itu di majelis taklim. Ya, di majelis taklim, ibu-ibu atau di DKM DKM ya yang punya dasar tadi dengan hafalan seperti itu, tapi mereka cerita untuk menerapkannya ke pemahaman Al-Quran itu belum bisa. Ya, berarti butuh ilmunya. Nah, salah satunya tadi ya, ilmu nahwunya perlu dipelajari secara bertahap. Karena terkadang di beberapa beberapa pesantren itu eh, menggunakan kitab-kitabnya ada yang hanya hafalan, tapi ada juga yang pesantren modern itu sebaliknya, ya. Mereka menggunakan bahasa Arab praktis, ya, tapi tidak memperkuat di nahwu dan sorofnya. Nah, ini perlu dipadukan, apalagi dengan kondisi kita yang belajar bahasa Arab itu, ya dalam tanda kutip itu hanya selingan. Ya, bahkan di antara yang belajar dengan anak juga sama ya, merasa butuh tidak butuh. Ketika ada kesulitan sedikit, nggak apa-apa ditinggalkan. Ya, padahal sama ingin memahami Al-Quran. Nah, mudah-mudahan kita bisa istiqomah karena bagian mempelajari bahasa Arab juga sama dengan kita bagian mempelajari kalamullah, ya, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memahami Al-Qur'an. Ya. eh, sudah kita cukupkan Ustadz? Atau ada yang mau disampaikan dulu? Siap, Ustaz. Cukup, Ustaz. Ya, mudah-mudahan ya semakin ke depan bisa lebih paham lagi, Ustaz. Ini masih meraba-raba, Ustaz. Iya, betul. Apalagi sebenarnya tadi ya, kalau mungkin mau belajarnya dari pra pemula Al-Husna, itu mungkin akan lebih ke dasar lagi. Itu memperkuat dasarnya. Nah, Ya. kalau kita sudah, insya Allah ya, sudah mentalnya siap, nah, kita meneruskan Nahwu Al-Wadi ini insya Allah mudah. Yang penting mentalnya siap. Dan kembali diingatkan, jangan ada blocking di mental kita kalau bahasa Arab itu sulit. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Ya, telah kami mudahkan Al-Quran itu. Ya. Nah, pertanyaannya adalah fahal mim muddakir. Nah, siapa yang mau mengambil pelajaran? Ya, Belajar. bahasa Arab itu bagian dari Al-Quran. Kalau kita niat untuk memahami Islam, memahami bahasa ibadah kita, maka akan Allah mudahkan. Tinggal tadi, fahal mim muddakir. Kita siap nggak untuk menjadi orang yang siap mengambil pelajaran? Nah, Ustaz, apa ini juga Ya, Ustaz. sinyalnya ya, sinyalnya karena ini anak di kamar belakang agak jauh dari wifi begitu. Kita cukupkan ya dengan doa kifaratul majelis. Ya, Subhanakallah. ya, Ustaz.
ta'ala jalla wa ala. Siap. Syukran jazakumullah Alhamdulillah. khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah.